Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Septiani Ramadan dari kelas 11-3. Nomor absen 27. Di sini saya akan mengerjakan tugas ulangan harian sejarah yang diberi oleh Bu Epa. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang POC sampai dengan politik etis. Yang pertama, masa kekuasaan POC di Indonesia. POC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi POC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah. Pada masa itu, Belanda sedang perang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintahan Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan pemerintah. Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas prakarsa Prince Maurits, POC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya POC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari dan memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga, POC memiliki hak oktroi atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1749, POC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem I melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batak. Raja Willem I kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintahan Belanda menyerahkan ke Inggris, bukan Prancis. Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Batak ingin mengambil semua daerah bekas POC. Louis memimpin Batak menunjuk Dendels pada tahun 1808 sampai 1811. Tugasnya yaitu mempertahankan Jawa, hapus feodalisme, membuat berbagai kebijakan pertahanan, yaitu memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membuat angkatan legion Mangkunegara, membangun jalan raya anyar sampai Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan yaitu mengangkat bupati sebagai pegawai, membagi pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Kebijakan peradilan, 3 peradilan orang Eropa Timur asing, pribumi, buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi, melakukan pajak, meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia, rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian, menjual tanah kepada swasta, dan adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Lalu dipecat. Jensen
Jensen dipilih pada 1806. Jensen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jensen meminta legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian Tuntang. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintah Inggris. Materi selanjutnya yaitu tentang pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811, Raffles ditunjuk prinsip segala kerajaan Rodi, penyerahan wajib dihapus, pemungutan pajak dihapus, tanah milik pemerintah, kebijakan politik dan pemerintahan, membagi Pulau Jawa jadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, kebijakan sosial ekonomi yaitu menghapus penyerahan wajib, menghapus kerja rodi, menjual tanah ke swasta, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah dengan ketentuannya, petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah, harga sewa sesuai kondisi tanah, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles. Kurangnya pengawasan, bupati lebih kuat dibanding asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan. Pada 1819, Raffles diganti oleh Joh Pendal, namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada 1816. Selanjutnya, materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada 1829, Pandenbosch mengajukan usulan harus melakukan penanaman tanaman di jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau tanam paksa. Ketentuannya, petani harus menyediakannya 1/5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasa pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran, maka semakin besar bonus. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyewalangan terhadap luas tanah. Tanah 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada 1860, terbit 2 buku. Stiker Kontrakten oleh Franzen, Max Havelaar oleh Douwes Dekker. Sejak itu, sistem paksa dimulai dihapus, diganti sistem ekonomi liberal. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka, sistem tanam paksa dihapuskan. Ekonomi diserahkan kepada swasta, ditandai keluarnya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka, perkebunan tebu, perkebunan tembakau, dampaknya memberi keuntungan kepada swasta. Hasil-hasil mengalir ke Belanda. Dan yang terakhir, politik etis, edukasi sebagai pendidikan, imigrasi sebagai saluran irigasi, emigrasi sebagai perataan penduduk. Penyimpangan politik etis
edukasi untuk tenaga kerja, irigasi untuk mengairi perkebunan, emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan. Dampaknya, pembangunan sarana aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi.